Saya Raisa. Alif Fikri. Cuma tahu ini investasi, tapi investasi seperti apa kan saya nggak, karena saya tidak pernah bermain juga, saya nggak tahu gitu. Oh aman, kenapa saya yakin? Karena yang kontrak sama saya ini mengaku sebagai istri seorang aparat, gitu kan. Ya alhamdulillah ya, tadi kan juga beberapa media udah hubungin saya, katanya terlapor sudah hadir ke Polres Selatan gitu ya. Berarti kan saya juga melihat ini memang kepolisian juga cepat tangkepnya ya. Saya bersyukur gitu, bersyukur artinya ya semoga cepatlah gitu menemukan titik terangnya seperti apa gitu kan. Sambil menunggu aja, menunggu dari pihak kepolisian nanti memberitahukan kepada kami dan pengacara aku update-nya seperti apa gitu. Oke, dengan dipanggilnya Kevin dalam laporan banjir, artinya ini direspon sangat cepat oleh tim penyidik Polres Jaksel gitu, Angel? Ya karena harusnya memang harus cepat ya, karena kan dari pihak kami ini semua sudah selesai, sudah memberikan alat bukti semuanya, kontrak dan segala macam gitu ya, dan juga ada chat juga dan ada bukti transfer gitu ya. Nah saksi-saksi dari pihak kita juga semuanya sudah diperiksa gitu, jadi nggak ada alasan juga untuk menunggu-nunggu lagi gitu, memang tahap itu harus dijalankan gitu. Oke, Angel, menurut dari tim kita yang mengikuti pemeriksaan di Polres Jaksel sendiri, keduanya tak baik kuasa hukum atau Kevin sendiri no comment untuk dimintain keterangan pasca pemeriksaan gitu. Nah menurut Angel sendiri ini apakah memang mereka ya artinya ada indikasi terbukti bersalah gitu sampai akhirnya nggak mau speak up gitu pasca pemeriksaan atau Kalau saya sih nggak perlu komentar mereka ya, karena saya yang perlu adalah pada saat mereka tadi sudah di BAP, nanti kan penyidik dari kepolisian yang akan mempelajari semuanya gitu kan, apalagi kan di sini dari kemarin kita lihat dari kuasa hukum saya ada unsurnya gitu ya, jadi saya nggak perlu komentar dia gitu lah, nggak perlu dengan dia mau ngomong apa gitu, kalaupun dia ngomong bilang saya ada kerjasama atau saya mengikuti terlibat dalam proses mereka bikin angel token ini gitu ya kan sah-sah aja, tapi kalau berbicara itu kan semuanya harus by bukti ya, by bukti. Kalau memang saya terlibat, mana buktinya saya terlibat? Boro-boro saya terlibat, aplikasinya aja saya nggak tahu gitu. Uang saya yang sudah masuk di sana aja, yang saya transfer ke rekening pribadinya seorang istri aparat ini aja, saya nggak ada aplikasi saya gitu, apalagi saya mengetahui keseluruhan orang-orang yang akan komplain nanti, yang ada masalah nantinya gitu ya, karena saya yakin pasti ini akan ada masalah, karena beberapa kali saya pantau di grup mereka, kan saya masih ada di dalam grup token angel token itu yang protes banyak banget, karena awalnya mereka janji akan mengembalikan uang itu, artinya kalau orang sudah berjanji mengembalikan berarti kan ada kesalahan. Iya dong, baru dia mau mengembalikan. Tapi sampai detik sekarang itu hanya janji-janji aja, tidak mereka realisasikan gitu. Nah ini banyak banget yang tuh protes. Cuman alhamdulillahnya di Angel Token ini sudah paham gitu bahwa saya memang tidak terlibat, karena pada saat saya menunjukkan bukti kontrak saya itu sudah jelas bahwa saya brand ambassador. Kalau mereka berbicara bahwa saya terlibat dan segala macam, mungkin mereka buang badan gitu, seolah-olah saya nih tahu segala macam. Nah kembali lagi seperti saya omongin lagi yang tadi, jangan hanya berbicara aja, semuanya harus by bukti gitu kan gampang dong gitu kan, semuanya pasti kalau kita benar tuh pasti kita bisa kok membuktikan kebenaran itu gitu. Kalau orang salah ya hanya lisan aja tapi nggak ada bukti gitu kan itu. Bang, ada indikasi atau ada kabar menyebutkan bahwa Kevin ini tidak apa ya namanya, tidak mengakui bahwa Kak Angel ini menjadi brand ambassador ya gitu di dalam kontraknya gitu. Nah, yeah. Bang sendiri sebagai kuasa hukum tahu nggak sih Bang, artinya perjanjian itu Mbak Angel benar tidak ada tidak menjadi brand ambassador atau justru memang menjadi brand ambassador secara kontrak? Iya. Pertama saya harus jelaskan dulu bahwasanya hari ini tanggal 29 Juni 2022 terlapor pertama yang berinisial K
kita karena sudah dipanggil ya, namanya Kevin ya, kita buka aja namanya Kevin, sudah dipanggil hari ini di tingkat penyelidikan di Polres Jakarta Selatan sebagai saksi terlapor. Nah, kita belum tahu apa hasil dari penyelidikan, tapi ketika abang bilang ada kabar bahwasanya pihak Kevin tidak mengakui adanya Mbak Angel sebagai brand ambassador, tentunya kita menolak itu. Karena dalam kontrak jelas-jelas disebutkan bahwasanya Mbak Angel adalah sebagai brand ambassador untuk program kripto yang namanya Angel Token. Namanya Mbak Angel juga dipakai sebagai nama kriptonya. Jadi, nah, yang namanya perjanjian ya tentunya kerjasama. Setiap perjanjian adalah kerjasama. Jadi kalau dia mengakui bahwasanya ini cuma kerjasama, ya namanya perjanjian kerjasama kan begitu kan. Jadi itu persoalannya adalah kembali kita ulang lagi bahwasanya ini bukanlah perjanjian perdata murni perdata, karena ada di depannya unsur-unsur dugaan menipu, ada bujuk rayunya, ada iming-imingnya, ada juga tipu muslihat. Yang kita belum tahu kan salah satu dari terlapor mengakui sebagai istri dari aparat. Itu pertanyaan, apa benar seperti itu? Kalau benar dia mengaku sebagai istri aparat dan benar, berarti dia menyalahgunakan haknya sebagai istri aparat. Tapi kalau dia tidak benar, adalah istri dari oknum aparat, berarti dia juga melakukan penistaan, kebohongan dan penistaan terhadap jabatan-jabatan negara. Jadi ini nanti kita akan dalami apakah unsur itu ada, di mana ternyata dia juga berbohong tentang itu. Nah, ini dia masuk kepada unsur yang lebih dalam lagi. Nah, bahwasanya pertanyaannya adalah apakah di dalam kontrak kerjasama Mbak Angel sebagai brand ambassador adalah benar sesuai isi kontrak, kira-kira. Ya. Bang, saat ini artinya Mbak Angel sendiri secara kerugian apa aja sih yang memang sampai detik ini didapatkan oleh Mbak Angel? Ya, setiap kerugian itu mempunyai dua sisi ya. Pertama kerugian material dan kedua kerugian imaterial. Kerugian material adalah kerugian yang tampak jelas karena kita mengeluarkan sejumlah objek atau uang atau benda. Yang kedua kerugian imaterial yang bisa dinilai sebagai suatu potensi nilai objek atau benda, baik berupa nilai bisa dikonversi menjadi mata uang atau menjadi suatu keadaan yang menguntungkan. Nah, kerugian Mbak Angel di material adalah senilai ketika Mbak Angel menyerahkan uang 100 juta. 100 juta katanya buat membuka akun. Pada kenyataannya akun tidak pernah ada, wallet di kripto juga tidak pernah ada. Sehingga itu rugi secara fisik 100 juta. Yang kedua adalah rugi secara imaterial. Rugi secara imaterial ini baik berupa waktu, tenaga, pikiran, kemudian kemaslahatan ikut serta di dalam suatu proses yang melibatkan masyarakat. Itu adalah kerugian imaterial dan itu bisa dikalkulasi dalam sejumlah nilai. Harga diri, nama baik, kredibilitas, itulah kerugian imaterial. Dan itu kadang-kadang nggak bisa diukur pakai nilai uang. Nah, itu yang imaterial. Satu sisi ada yang namanya potensi kerugian material. Kerugian material ini apa? Yaitu ketika dalam kontrak atau perjanjian disebutkan nanti Mbak Angel akan mendapatkan nilai setahun senilai 2 miliar, tahun berikutnya 2 miliar. Itu adalah potensi keuntungan material yang tidak didapat. Itulah dia, makanya kenapa kita ditanya apakah jumlah kerugiannya, ya sudah material ya kumulatif ya bisa 4-5 miliar. Imaterial ya nggak terhitung nilainya, nama baik, harga diri, kredibilitas, kemudian potensi-potensi ekonomi yang hilang dari ini. Kalau nama Mbak Angel kemudian menjadi tidak baik, tentunya akan merugikan dari posisi bisnisnya nanti ke depan. Apalagi ya memang aktivitas bisnisnya adalah sebagai brand ambassador, branding ambassador, gitu. Ya. Bang, dengan begini artinya pasal yang disangkakan atau yang dilaporkan oleh Kak dan C ini apa aja Bang? Artinya selain penipuan gitu atau ya, ada unsur lain? Pasal di tingkat pertama yang kita eksplisitkan untuk kita sampaikan kepada kepolisian sebagai laporan polisi kita adalah pasal 378 KUHP, pasal dugaan penipuan. Tapi ini adalah pasal tingkat pertama di mana ada keadaan-keadaan yang sifatnya
berpotensi terjadi di pasal ini dilakukan oleh terlapor. Tapi kemudian ada tingkat kedua dan ketiga, yaitu pengembangan terhadap hasil penyelidikan. Kalau kemudian di dalam hasil penyelidikan ternyata terlapor juga bermain di wilayah perizinan, tidak ada izin, kemudian tidak mematuhi perundang-undangan, dalam hal ini undang-undang bursa komoditi. Nah, di situ ada pasal-pasal pidana khusus, tindak pidana khusus namanya. Jadi kalau itu pun dilanggar, berpotensi terkena pasal berikutnya mereka. Selain penipuan, dijungtokan juga tindak pidana khusus, yaitu melanggar undang-undang bursa komoditi. Itu ada pasalnya tuh, pidananya ada, dan itu pidana khusus. Itu nanti kembangannya, kalau memang terbukti tidak ada izin dari Bapepti. Penyelenggaraan kripto yang tanpa izin dari Bapepti kan bisa dipidana secara pidana khusus. Oke, Mbak Angel. Ya. Artinya Mbak Angel sendiri sebelum akhirnya memutuskan untuk menyetujui kontrak ini sebagai brand ambassador, Mbak Angel sendiri apa sih yang meyakinkan akhirnya gue ikut gitu dalam dalam proyek ini gitu. Sebelumnya Mbak Angel sendiri tahu nggak sih artinya cara bermain kripto seperti apa segala macam gitu sampai akhirnya tertarik? Kalau cara main kripto emang saya nggak tahu sama sekali, saya buta ya gitu ya. Tapi pada saat dia mengajak saya kontrak saya sebagai brand ambassador, tentunya yang saya tanya adalah yang saya jaga aja sih sebenarnya dari awal. Ini aman nggak sih? Karena saya cuma tahu ini investasi, tapi investasi seperti apa kan saya nggak, karena saya tidak pernah bermain juga, saya nggak tahu gitu. Oh aman, kenapa saya yakin? Karena yang kontrak sama saya ini mengaku sebagai istri seorang aparat, gitu kan. Jadi saya juga berpikir, oh udahlah, masa sih seorang istri aparat mau melanggar hukum yang akan merusak nama suaminya, gitu kan. Terus juga saya bertanya lagi gitu, tapi ini kalian sudah pengalaman nggak? Iya pengalaman. Jadi sebelum dengan saya ternyata dia juga sudah bikin, kata dia, menurut dia gitu. Iya udah. Dan juga saya lihat kan memang teman-teman nih kayak ada Mas Anang, ada Ashanti gitu kan, terus artis-artis yang lain gitu. Semua juga mempublikasikan bahwa mereka juga bermain kripto gitu. Jadi menurut saya, oh ya udahlah mungkin aman juga lah gitu. Saya juga berpikirnya mungkin memang ini nggak ada masalah gitu kan, tapi saya baru tahu ternyata berjalan kontrak saya mulailah timbul kecurigaan gitu. Kalau memang karena saya orang awam nggak ngerti ya, saya hanya memposisikan saya sebagai artis yang dikontrak salah satu brand, ya udah namanya kita dikontrak ya saya melakukan kewajiban saya seperti photoshoot, bikin video, dan pada saat itu juga kan dilaunchingkan besar-besaran dan mengundang semua media gitu. Artinya saya kan akan berpikir juga begini, kalau memang dia awalnya nggak baik, masa iya sih mau dipublikasikan? Iya kan, masa iya sih dia berani kontrak artis sebagai brand ambassador kalau ini memang kedepannya nih memang ada hal-hal yang tidak baik begitu. Itu kan secara positifnya saya pada saat itu, dan saya nggak tahu kripto itu seperti apa gitu. Oke. Saat ini ya mungkin konsumen atau apa yang menaruh saham investor ke Angel Token sendiri masih mengejar-ngejar Mbak Angel, artinya mengingat Mbak Angel di sini sebagai brand ambassador, atau akhirnya para investor itu tahu juga bahwa setelah saya lapor sih ke Polres Selatan, akhirnya semua tahu gitu, bahwa saya ini bukan CEO. Dengan saya menunjukkan bukti bahwa saya adalah punya surat kontrak brand ambassador, akhirnya terbuka semuanya. Tetapi kan saya juga bilang sama mereka pada saat awal kali saya lapor di Polres Selatan itu kan saya selalu mengatakan kembalikan uang orang gitu. Walaupun investornya sudah tahu bahwa saya bukan CEO-nya, tapi paling tidak kembalikanlah gitu. Jangan ada hal-hal yang menurut saya akan merugikan masyarakat gitu, apalagi kan pakai nama saya gitu. Dan saya juga minta pihak kepolisian itu bisa membantu saya untuk menghilangkan nama Angel Token gitu, nama Angelnya gitu loh. Kalau yang lainnya terserah mereka mau pakai nama apa, ya terserah deh gitu, yang penting jangan pakai nama Angel gitu tadinya kan gitu. Dan saya juga memang awalnya minta maaf sama mereka pada saat mereka tidak membayar hak saya sebagai brand ambassador, yang awalnya sudah deal 3,6, akhirnya saya deal lagi 2 miliar. Saya masih kasih mereka kesempatan untuk boleh bayar per termin, dan itu pun tidak mereka realisasikan. Dan semua itu ada by chatting saya, semua lengkap sudah saya berikan kepada pihak kepolisian gitu. Bang, berarti total para investor ini yang menaruh investasi ke Angel Token total secara keseluruhan
berapa bang? Total secara keseluruhan adalah kami tidak tahu. Karena banyak banget. Jadi begini, bagaimana kami bisa tahu total kerugian kalau aplikasinya kita juga nggak tahu. Kemudian cara mainnya juga di mana kita tidak tahu. Jadi semua gelap. Jadi ini seperti kegelapan malam, gitu. Jadi nggak tahu kita juga, uang kita juga telusuri nggak dapat juga, tiba-tiba hilang. Apalagi kita nyari akunnya Mbak Angel, katanya ada, katanya dibikin, tapi nggak pernah ada, nggak ketemu. Jadi kalau akunnya Mbak Angel aja nggak ketemu, apalagi yang lain, gitu. Jadi ya ini seperti kegelapan malam lah ya. Ya, Oke, langkah berikutnya apa nih? Mungkin yang langkah kita- berikutnya begini. Kalau pertanyaannya ada langkah berikutnya, tentunya ini kan masih lidik. Ya. Setiap penyelidikan ketika berpotensi ini adalah menjadi keadaan hukum yang sifatnya pelanggaran hukum, tentu akan naik menjadi tingkat penyidikan. Kita tunggu saja penyelidikan terhadap terlapor pertama, terlapor kedua. Kemudian tentunya pihak penyelidik tidak tinggal diam. Setelah ini selesai, mereka mengumpulkan semua data-data yang sudah ada untuk digelar perkarakan, untuk apakah ini bisa naik ke tingkat penyidikan atau belum. Kalau memang perlu saksi ahli di tingkat penyelidikan, mereka akan panggil saksi ahli. Saksi ahli ini bisa macam-macam. Saksi ahli pidana, saksi ahli bahasa, saksi ahli kripto, saksi ahli bapeti, kan itu kan, saksi ahli perdagangan, itu bisa ini termasuk perizinan. Kalau kemudian ternyata terbukti bahwasanya tidak ada izin, belum ada izin, atau banyak unsur-unsur yang tidak jelasnya, potensi ini naik ke tingkat penyidikan. Tapi kemudian seandainya data awal yang sudah dikerjakan pihak penyelidik ini adalah sudah tampak adanya dugaan unsur pidananya, bisa jadi dengan gelar perkara berikutnya sudah mulai naik ke penyidikan. Karena penyidikan akan menjadi lebih jelas, karena saksi ahli lebih lengkap lagi. Termasuk nanti di belakangnya seperti apa, ini yang kita tunggu. Apakah ada izin bapeti apa tidak ini? Kalau tidak, tambah lagi pasalnya, gitu. Pasal pertama memang 378 KUHP. Ya. Kita tunggu aja lah. Kita kan ini kan biar polisi yang nanti Bekerja. ya, bekerja. Pasti kita semuanya sudah menyerahkan bukti, itu udah selesai gitu. Ya, kira-kira terima kasih. Mantap.